Hit for my wins, I need my ends. This life is real, and play pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in, I get it in. Hit for my wins, I need my ends. This life is real, can't play pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in. Feels like I'm losing it. I got this brand new life, don't know what to do with it. Oh, I sang all the songs, and every time they prayed, I always played along, played along. I was searching for your face, feeling empty and out of place. It's like I hear what they're saying, but I don't know what they mean. I heard every lesson, but I never got the message until you came along and spoke to me. Everything was black and white, and now it's technicolor, a whole new world of wonder. You put the light back in my eyes. My heart was deaf to breathe into it, made me new before I knew it. You loved me back to life. You loved me back, you loved me back to life. I was searching for your face, feeling empty and out of place, when your gentle whisper found me in the dark. Now I'm looking in your eyes, full of love, full of light. You say all you ever wanted was my heart. Everything was black and white, and now it's technicolor, a whole new world of wonder. You put the light back in my eyes. My heart was deaf to breathe into it, made me new before I knew it. You loved me back to life. Selamat datang buat semua teman-teman yang baru. Ini adalah ruang tamu di Legacy dan entah background kamu masing-masing apa, entah di luar sana dengar berita seperti apa, Indonesia keadaan bagaimana. Tapi di tempat ini kita percaya bahwa ada harapan. Di tempat ini kita percaya bahwa ada bisnis yang bisa bawa hidup kita berkelimpahan. Bukan cuman cukup, tapi cukup buat saya, tapi limpah buat orang lain. Oke, ada beberapa orang yang baru datang, salam kenal. Oke, tadi ada Dr. Stella, Dr. Dino itu satu-satunya manusia di seluruh tempat ini yang pernah liatin. Gak usah ya. Saya pernah operasi ambeien ya, jadi kira-kira tahu ya ini lihatnya apa ini ya. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Oke, juga buat teman-teman yang online, entah di Bikini Bottom dan di mana-mana, selamat hari Sabtu. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama untuk boleh tahu nih, di Legacy apa sih yang kita lakuin bareng. Oke, tadi saya ikutin kelasnya Glenn dan bagus banget. Ada kelasnya Glenn bicara soal how to sell life insurance, bagus banget. Tepuk tangan buat Koko Glenn dong. Sejujurnya saya nggak pengen ikut kelas Glenn, sejujurnya saya pengen ikut kelas Young Blood. Tapi pas mau masuk katanya saya bad blood gitu ya. Old blood ya, darah kotor katanya gue ya. Jadi nggak boleh. Dan saya ikutan kelas Glenn. Dan kalau teman-teman udah pernah sekali dua kali datang ke Legacy, enggak aneh bahwa kita itu banyak belajar tentang, iya ya, gimana caranya presentasi. Kita belajar ada yang for adversary process, saya tahu timnya Arya pakai for adversary process. Segitiga proteksi, kita banyak belajar bahan-bahan yang teman-teman semakin diperkaya dan itu bagus banget. Nah hari ini izinkan Andre boleh cerita apa sih yang jadi sebuah cara dan sebenarnya polanya apa? Patternnya apa sih untuk kita boleh menjadi seorang yang bantuin orang dengan bagus banget. Nah jadi hari ini kita punya terobosan saya pikir di Legacy. Yaitu kita boleh punya kesamaan bareng-bareng bagaimana cara cerita sama calon nasabah. Kata-katanya, lagunya boleh beda.
Ada orang sukanya nge-rap, ada yang sukanya jazz, ada yang sukanya kalau Rian mah kayaknya anak 90-an mah eh, metal ya, rock metal gitu misalnya gitu kan. Oke, boleh beda-beda, tapi ada kesamaan. Nah, hari ini kita akan belajar bareng-bareng apa yang jadi kesamaannya. Oke, apa yang kita bisa belajar sehingga setiap kali teman-teman dengerin ada orang sharing, mungkin konsepnya beda. Ini loan protection tadi Glenn cerita. Nanti ada yang konsepnya kalau Westy Revin bagus banget penyakit kritis PCB 5 apa ya dulu bahasanya 5 apa? Mastery atau master? Master your money ada 5 poin bagus banget. Oke. Jadi setiap kali kita dengerin orang sharing, semua partner itu boleh punya sebuah confident bahwa caranya beda-beda ya. Enggak masalah. Partner boleh tanya sama leader lu. Gue pakai cara yang mana dulu nih? Gue apalin pakai cara yang mana dulu nih? Nah, tapi teman-teman boleh belajar apa yang akan jadi polanya. Ya, apa yang jadi patternnya. Apa yang jadi, yang gue bisa belajar ini nih. Nah, itu yang kita akan pelajarin hari ini. Judulnya adalah Ideas Don't Sell Themselves. Jadi siapapun dari kita punya ide yang bagus seperti apapun, berita baiknya adalah ide itu nggak akan terjual dengan sendirinya, tapi perlu saya dan teman-teman boleh datang ketemu calon nasabah. Yang setuju katakan yes. Saya minta ada satu orang volunteer boleh? Ada satu orang volunteer yang mau? Glenn ya? Oh anjir, ayo Glenn. Anjir Glenn, ayo maju. Oke anjir ya. Boleh. Duduk sini silakan Glenn. Ya, kita kita tebak ya kira-kira berapa banyak anjir hari ini ya Glenn ya. Oke. Nah, jadi Andre akan ceritain bagaimana caranya cerita sama orang lain. Saya akan pakai uh, oke. Saya akan pakai tabnya dari Eka Marel berharap bisa closingnya 470 juta kayak Eka Marel. Tolong ini di ini ya gimana sorry Sen. Sampai ke screen-nya ya. Oke. Jadi gua akan ceritain Andre bertahun-tahun kalau ke Meldi tahun kemarin, ke Mike sama Aurel tahun ini, apa sih cara yang saya ajarin ke mereka? Lu pakai ini ya. Ketemu nasabah lu pakai ini. Sekali lagi, leader lo akan ceritain hal yang ada kemiripannya mungkin, ada yang beda, enggak ada masalah. Teman-teman asal punya polanya aja. Jadi gua akan ceritain ceritanya Andre, tapi yang lebih penting setelah itu kita belajar polanya. Jadi poin-poin ini yang perlu ada apapun ceritanya kamu masing-masing. Cukup simpel? Ya. Apa yang lu bisa pelajarin masing-masing berbeda. Tapi poin polanya ini malah itu yang justru perlu ada. Itu yang perlu ada. Oke? Nah sebelum mulai, uh, dulu leader gue Hendrik ngasih tahu kalau mau ketemu sama nasabah, next boleh sih. Ada sebuah yang perlu kita ada yaitu kalau lu mau ketemu nasabah, make sure uh, ada fotonya nih. Saya kemarin apa dua hari yang lalu gue ketemu nasabah. Ada hal yang teman-teman perlu pastiin. Lu ketemu nasabah di rumahnya, kalau rumahnya rada ribet ya. Kalau di mall, di food court, di cafe, make sure mejanya bersih. Oke, make sure mejanya bersih. Jadi ceritanya jangan mejanya ini, nah ini nih. Oke, make sure apa yang kita bawa, proposal yang kita bawa itu di mejanya jangan pilihan ada 4. Ada tasnya lu, ada tumbler, bersihin. Oke, sebersih mungkin bagus. Sebersih mungkin bagus tuh gimana ya? Sebisa mungkin lebih bersih, lebih bagus. Ya, kalau lu bawa proposal 2, taruh di tas. Ini leader gua ngajarin. Taruh di tas dulu semuanya. Jadi jangan di meja ada banyak pilihan. Karena kalau orang terlalu banyak pilihan,
maka orang akan bingung. Nggak ada orang mau invest sesuatu di area yang mereka masih bingung. Masuk akal? Nggak ada. Apalagi ini komitmen perlu bayar duit. Kalau mereka sendiri masih bingung, nggak meyakinkan, maka nggak ada yang mau. Nah jadi make sure mejanya bersih. Bilang kiri kanannya mejanya perlu bersih ya. Nah oke. Udah siap? Nah gue akan ceritain bagaimana saya cerita sama Glenn hari ini. Nah teman-teman boleh pelajarin. Gue akan cerita di sini supaya teman-teman bisa lihat semuanya di screen, dan yang di Jakarta di online juga boleh liatin cerita versinya Andre ceritain Pak Welty. Oke? Kalau lu udah biasa, bagus. Bagus buat kamu, tapi ini mungkin bagus buat sebelahnya kamu yang belum pernah dengar. Oh, kalau lu udah biasa, coba belajar 1-2 hal yang teman-teman leader boleh ajarin sama nanti timnya kalian. Gitu ya? Oke. Glenn siap Glenn? Contoh saya ketemu Glenn, kenalannya sama Glenn sebelumnya di mana nih? Contoh. Gue kenal sama lu di mana Glenn sebelumnya? Kelabing ya, dia Little Tiger, cuma gue nggak boleh masuk Glenn. Nah, Dari IG deh ceritanya. aduh ngapain kan teman di IG nih? Hah? Hai, kamu lagi sibuk nggak? Coba, yang lebih benar Glenn. Ini kena punya temennya di IG soalnya nih Glenn nih ya. Oi. Referral. Teman apa? Pak Dea lah ya. Dea lah ya. Oke. Ya. Ketemu di IG. Ya apa sih ini Glenn di IG ini ya. Glenn sini Glenn. Oke. Oke. Jadi akhirnya duduk ngobrol. Ada kelas fact finding, teman-teman pernah dengar. Bagaimana cara ngobrol, bagaimana cara cerita. Dan akhirnya Andre langsung ceritain soal konsepnya. Yang setuju katakan yes. Oke Glenn, thank you banget buat waktunya boleh ketemuan. Sorry, Glenn udah punya keluarga, udah married atau belum? Mau pakai versi apa nih Glenn? Belum ya? Oke, sebentar. Saya jarang ketemu orang yang belum married ya, sebentar ya. Oke. Belum married tapi udah punya keluarga. Oke. Mau yang keluarga? Mendingan yang keluarga. Anggap lu keluarga ya. Oke. Boleh ya? Lu mau pilih keluarga atau mau pilih turun? Keluarga. Oke, keluarga. Udah punya anak belum Glenn? Udah. 1 anak gitu ya. Siapa Ya. nama anak lu kira-kira Glenn? Angel. Asik. Siapa sih Angel? Di IG. Angel ya. Ya. Oke. Glenn thank you banget nih. Akhirnya kita bisa ketemuan. Schedule-nya. Gue tahu Glenn sibuk, gue juga sibuk. Dan bersyukur bisa ketemuan. Nah, so tujuan hari ini kok Andre pengen ceritain sama Glenn. Supaya Glenn, istrinya Glenn, tadi belum cerita ya. Istrinya Glenn namanya siapa misalnya? Siapa misalnya? Istri siapa? Contoh. Masawati. Jessica ya. Oh, kalau gitu Jessica di sini dong, barengan. Nggak usah ya, oke. Jessica, contoh Jessica. Dan anaknya Angel. Ulangi ya. Ulangi ya. Oke. Oke. So, bener juga. Bener lagi. Oke. Glenn, thank you banget. Boleh ketemuan, saya tahu schedule-nya Glenn sibuk ya, padelnya sering banget. Tapi akhirnya boleh cocokin schedule nih, Glenn-nya sibuk, Andre sibuk, akhirnya kita bisa ketemuan. Nah, menurut saya itu penting. Cerita bahwa bukan hanya dia yang sibuk, tapi gua juga sibuk. Zaman dulu gua terlalu, aduh thank you banget ya kok, waktunya sibuk banget. Kurang oke. Ya, waktunya Glenn sibuk, waktu gua sibuk, tapi akhirnya kita bisa ketemuan nih.
Thank you nih ya Koko Glenn ya. Nah so hari ini Glenn, tujuan Ko Andre ngajakin ketemuan sama Glenn adalah Ko Andre boleh ceritain sebuah proteksi keuangan. Buat siapa? Bukan hanya buat Glenn, tapi buat Jessica dan juga buat Angel anaknya Glenn yang lucu banget. Nah Ko Andre mau cerita ya Glenn. Nah jadi sama seperti semua orang, contoh kita punya klien namanya Pak Welty. Oke, Pak Welty dia kerja, dia punya bisnis. Waktu dia punya keuangan yang bagus, akhirnya dia punya pilihan untuk taruh keuangannya taruh di mana. Yang pertama dia taruh di cash. Oke, dia taruh cash. Cash itu untuk apa? Cash itu untuk bayar biaya hidup. Kira-kira Glenn biaya hidupnya apa aja Glenn? Bayar pengeluaran sehari-hari. Bayar apa aja nih Glenn? Cicilan. Cicilan, boleh. Buat makan. Makan, akomodasi. Ada lagi Glenn? eh, bayar wifi. Waduh ya. Oke, wifi. Oke. Dan lain-lain. Ya. Oke. Setelah bayar cash, maka yang kedua adalah kita taruh dana di investasi. Betul? Ya betul. Nah investasi itu ada beberapa pilihan juga. Ada logam mulia lah yang lagi asik nih hari-hari ini. Ya, taruh di tanah, properti. Kira-kira apa lagi Glenn? Apa itu tuh yang ada di bank tuh deposito? Saham, ya, taruh di saham, deposito dan lain-lain ya. Oke, dan berikutnya orang hari-hari ini udah tahu bahwa dalam hidup mereka butuh yang namanya proteksi. Ya. Bahwa suatu hari bisa terjadi sebuah hal yang mereka nggak pengen. Jadi mereka taruh proteksi. Nah proteksi ada dua, ada yang jadul dan ada yang modern. Sama cash ada beberapa pilihan, investasi beberapa pilihan, proteksi pun ada pilihan. Yang jadul dan yang modern. Nah dua-duanya hal yang bagus kok Andre mau ceritain soal dua pilihan ini. Jadul dan modern. Ada yang mau nanya sampai sini? Itu intro. Oke. Ada yang mau nanya? Nanti kita di kelas hari Senin, kita bisa role play lagi untuk teman-teman membiasakan. Perhatikan bahwa Andre itu nggak bilang cash. Cash itu apa? Gue nggak banyak nanya di awal. Saya nanya hal yang saya jawab sendiri. Investasi itu apa? Nanti panjang ceritanya kemana-mana. Jadi saya kasih contoh, baru dia ngejelasin, dia nambahin berikutnya. Oke? Jadi cerita Andre di awal simple hanya begini. Kalau nggak ada yang nanya, Andre ceritain. Sampai sini cukup simple, Koko Glenn? Ya, simple. Simpel ya. Nah yang jadul nih, kita bicara jadul. Bagus, ada orang taruh di jadul. Contoh, orang naruh bulan pertama, dia taruh uang 5 juta bulan pertama. Buat proteksi di jadul. Bulan kedua, dia taruh 5 juta. Bulan ketiga, dia taruh 5 juta. Worst come to worst, pahit-pahitnya. Bulan keempat, tiba-tiba Pak Welty terkena musibah. Dokter bilang, Pak Welty sorry, Pak Welty ternyata terkena cancer. Nah, tapi dokter bilang hari-hari ini cancer itu chance untuk sembuhnya, recovery-nya sangat besar. Oke, bawa ke Singapura, siapin uang sekitar 4M contoh hari ini. Oke, Glenn, orang punya duit kalau sakit maunya sembuh. Orang nggak punya duit kalau sakit maunya Eh, maunya Maunya sembuh juga. sembuh juga. Iya. Kok kadang-kadang bilang maunya mati. Waduh, ya. Kalau dia boleh jujur sih maunya sembuh, tapi kadang-kadang karena nggak ada duit bingung. Ya kan? Kalau dia bilang mati, kadang-kadang ada yang bilang gitu, mati aja lu. Oke. Iya. Ya, tapi kalau orang pengennya sih awalnya adalah sembuh. Cuman bener juga kata lu bilang, kalau nggak punya duit kadang-kadang pengen kayak mati. Nah dia udah disiplin nabung 3 bulan, 5 juta. Kekumpulah uang berapa Glenn? 15. 15 juta. Butuh dananya adalah? M. Butuh dananya 4M.
Tapi dia mau sembuh juga. Betul Glenn? Betul. So solusinya apa Glenn? Biasanya paling deket jual dulu aset. Jual aset. Bagus banget, thank you. Oke. Jual rumah, kalau dalam keadaan BU, rumahnya maksimal atau enggak biasanya kejualnya tuh? Dalam Eh, keadaan butuh uang. oh enggak. Enggak ya, butuh urgent tapi mau nggak mau dijual. Anggaplah dia udah jual rumahnya yang dia punya, jual LM, dia jual mobil, dananya masih kurang. Solusi berikutnya apa Glenn? eh Minjem. Minjem, bagus. Waduh, bagus. Glenn, contoh nih ya. Hari ini Glenn punya uang di rekening ada duit 3M. Glenn ngerjain apa usaha? Contoh jual beli sepatu lah, lu pabrik sepatu contoh ya. Ya. Lu pabrik sepatu. Hari itu di rekening lu baru dapat duit 3M. Dari bagi dividen setahun, lu punya sisa 3M. Tiba-tiba malam-malam ada yang ketok-ketok. Ternyata sepupu lu. Oh, Sepupu ya. lu dateng, mukanya udah sedih, dia sama istrinya dateng, dia dateng. Terus dia bilang, Glenn apa kabar, ngobrol. Dan ternyata sepupu lu itu sakit, cancer. Dia bilang saya mau ke Singapura nih mau berobat, butuh uangnya 4M. Oke, di rekening lu ada duit berapa? Enggak ada ya. 3M. Waktu lu tahu sepupu lu sakit, lu mau kasih duit berapa Glenn? Aduh. eh Semampunya aja. Berapa itu Glenn semampunya aja? Kan, kan saya juga takut gitu kalau harus keluar. Ini Eh, kira-kira berapa yang lu mau kasih Glenn? eh, Palingan ya mungkin di angka ratusan. Ratusan juta. Iya. Oh, Kan tapi kan bagus. 3M-nya uang dingin Uang dingin invest betul. soalnya. Ya. Glenn bagus banget ya. Kalau ada orang bilang, oh gua kasih 3M-3M-nya, gua kasih uang gede. Bagus banget Glenn. Nanti kalau ada sepupu gua sakit, gua akan suruh ke rumah lu ya Glenn. Ya, Glenn tahu nggak? Orang kaya lu jarang Glenn. Iya. Ya, Makasih. pada umumnya yang saya tahu. Pada umumnya orang yang gua tahu. Jadi kita nggak bilang, oh kalau gitu dia bilang masalahnya beres dong. 4M. Iya nggak sih? Gue bilang pada umumnya orang nggak kasih begitu Glenn. Pada umumnya tahu karena ini berobat untuk sakit. Maka dia paling-paling ngasih entah 5 juta, 50 juta dan lain sebagainya. Tapi orang kaya lu bagus banget Glenn. Oke, pantesan Angel pasti bangga nih punya papa kaya lu. Makasih. Hmm. Senyumnya kayak beneran punya Angel ini. Ini settingan padahal ya. Bahagia banget nih ya. Oke. Jadi artinya jual aset masih kurang, minjem masih kurang. Ada lagi solusi berikutnya? Donasi Banyak boleh. donasi ya udah. Oke, kitabisa.com. Oke, kita pernah ada pengalaman teman kita pakai kitabisa.com lumayan. Tapi Iya. jumlahnya biasanya nggak mencukupi juga untuk memberesin masalah. Artinya Glenn, punya proteksi bagus, tapi proteksi yang zaman dulu yang orang kumpulin buat emergency fund itu ternyata ada problem. Oke, nah kalau Andre pengen cerita Benar-benar. proteksi berikutnya yaitu modern. Oke, sama bulan 1 5 juta, bulan 2 5 juta, bulan 3 5 juta. Sama amit-amit. Tiba-tiba bulan keempat Pak Welty kena sakit kritis dan dokter bilang butuh dana 4M. Kira-kira proteksi modern atau asuransi cover 4M nggak untuk dia berobat kena sakit kritis? Iya dong. Kan Betul. sesuai polisnya. Kalau dia punya manfaat berhubungan kesehatan yang bisa cover 4 miliar. Betul Glenn. Gimana kalau nasabah bilang nggak cover? Betul. Kalau dia nggak punya manfaat kesehatannya, betul dia nggak di cover. Kita nggak boleh against nasabah. Ya, nggak boleh kita itu debat, ya, nggak pas. Jadi
Betul, kalau dia punya, betul. Kalau dia nggak punya, maka dia nggak akan punya kesehatan, di cover 4 miliar. Ya, masalahnya Pak Welty akhirnya berobat 4M di cover sama proteksi modern selesai. Masalahnya dia selesai nggak, Glenn? Enggak juga ya. Enggak juga betul. Karena waktu seseorang kena sakit kritis, maka apa yang terjadi? Biasanya income-nya berkurang, expense-nya naik. Oke? Maka problem berikutnya yaitu bagaimana dengan biaya bulanannya dia, biaya pengeluaran sehari-harinya dia. Nah, proteksi modern kasih dia 1M untuk yang namanya income replacement. Kalau marketnya teman-teman bahasa Inggrisnya nggak bagus, jangan bilang income replacement, bilangnya penggantian biaya hidup. Di cover sebesar 1 miliar. Untuk apa? Untuk Pak Welty boleh membayar biaya hidupnya dia sehari-hari. Ya. Oke? 4M berobat sudah di cover, penggantian biaya hidup sudah di cover, ternyata Pak Welty masih dipanggil Tuhan meninggal dunia. Aduh. Oke, proteksi modern Prudential kasih dia 1M lagi. Pegangnya katanya atasnya, saya baru tahu juga. Nah, oke. Di cover 1 miliar untuk keluarga. Karena apa, Mike? Dipunya bagus banget, Mike. Betul. Karena asuransi itu dipunyai bukan karena seseorang akan dipanggil Tuhan meninggal dunia. Tapi karena ada keluarga yang perlu melanjutkan kehidupan. Jadi keluarganya dia dapat 1 miliar lagi. Di cover 4 miliar, di cover 1 miliar penggantian income, di cover 1 miliar buat keluarga. Ini dijamin, tanda seru 3. Wow. Lucu banget ya. Oke, guys. Oke, wow. Ini dijamin. Wow. Glenn, Ya. saya nggak pernah ketemu orang nasabah bilang wow gitu. Ya, jadi orang ngeblank ya. Wow. Harusnya ngomong apa? Harusnya ngomong apa? Enggak. Enggak. Oke. Oke, oke. Oke. Eh, Glenn, ini dijamin tanda serunya 3. Glenn, eh, dia udah punya keluarga ya. Maka testimoni saya adalah umur berapa Angel, sorry? Kira-kira? Ya itu mungkin 3 deh ceritanya. Glenn, pertama kali kok Andre ambil polis seperti ini waktu gue masih umurnya 26 tahun, Glenn. Gue ngambil polis kayak gini dan waktu orang ceritain, iya ya Andre ya, butuh punya proteksi. Gue mikir sebentar. Akhirnya umur 26 saya ambil polis segini bayarnya 750.000 per bulan, Glenn. Pertama kali gue punya polis gini. Saya ngerasa kalau orang seusia gue umur 26, kalau kena penyakit kritis, kena problem, punya ngasih uang 4M. Gue pikir-pikir, jangankan 4M. 100 juta aja nggak ada, Glenn. To be honest. Ya. Jadi jangankan punya uang besar. Karena di umur gua 26, teman-teman yang saya kenal, begitu punya 100 juta itu uangnya dipakai buat nanti beli mobil lah, DP mobil. Punya 300 juta DP rumah lah. Jadi punya nggak sih uang cash 100 juta, 150 juta? Jawabannya adalah nggak punya, Glenn. Jadi gue pikir-pikir, iya ya kalau gue nggak punya proteksi gini, apa Mike? Gue bilang, inget nggak? Iya, senengin mama papa aja kayaknya gue nggak pernah nyenengin papa mama. Gue bikin problem nih nyusahin mama papa. Jadi umur 26 gue punya polis seperti ini, Glenn. Nah, kok Andre pengen bikinin proposalnya gambaran buat Glenn untuk punya proteksi seperti ini.
Nah, kalau ini kan proteksinya preminya sebulan 5 juta. Nah, kalau Glenn, Ko Andre mau bikinin gambarannya sesuai sama umurnya Glenn. Glenn mau Ko Andre bikininnya apakah 5 juta, apakah ini ketinggian atau ini terlalu rendah? Ko Andre pengen bikinin berapa buat Glenn? Eh, agak ketinggian. Nah, berapa yang menurut lu pas? Kayaknya di mungkin 1 juta. 1 juta per bulan. Oke. Glenn, nama lengkapnya siapa lu Glenn? Glenn Glenn Ivanov. Glenn apa-apa date of birth-nya, DOB-nya kapan Glenn? 21 Januari. 21 Januari tahun 82 ya? Ah, harus pura-pura juga itu. Enggak. Oh, Tahun berapa Glenn? 2003. Oke. Thank you Glenn. Oh ya. Ko Andre, kita bikin schedule lagi. Kita ketemuan. Nanti Ko Andre akan ceritain proposal yang sesuai sama Glenn. Saya buka agenda. Mumpung ada agenda. Glenn, lu prefer hari apa Glenn ketemuannya? Selasa atau Kamis? Selasa. Selasa ya, oke. Jam berapa? Jam siang nih gue available nih. Mau siang atau mau rada sore? Lu prefer yang mana Glenn? Mungkin di sore hari aja. Sore ya? Oke. Tempatnya mau di sini lagi aja di 23 di mall? Ya di sini aja biar supaya Pas banget, thank you. Nah itu pertemuan pertama. Kalau saya udah bawa proposal, kalau gua lagi ada waktu sama dia, memang saya rencana, kalau partner baru mungkin bikin proposal masih rada bingung. Tapi kalau gue udah partner lebih lama, 5 kali ketemu orang, 15 kali ketemu orang, saya akan bikin proposalnya langsung. Oke? Tapi pertemuan pertama pada umumnya cukup sampai di sini nih. Ceritain manfaatnya, mau bikinin apa buat dia, oke, 1 juta. Biasanya nanti mungkin dia kadang-kadang bilang, tapi gue kesehatan udah punya kok Andre. Nggak ada masalah, bagus. Tapi pertemuan pertama sederhananya seperti ini. Jadi teman-teman yang baru datang ke Prudential, lu boleh tanya sama leadernya. Tapi cara kayak kok Andre aja, saya pikir sampai hari ini masih efektif. Terutama kalau ketemu orang yang belum banyak punya polis. Begitu dia udah punya polisnya 7 gitu ya, udah pernah punya polis 3. Nah cara ini mungkin kurang tepat, tanya sama leader lu masing-masing. Gitu. Maka gue akan ketemu lagi pertemuan kedua atau misalnya langsung saya bikin proposal. Ya, contoh Glenn uang 1 juta dan setelah ngobrol dia mau bikinin PWM. Contoh ya, kesehatan. 1 juta itu kira-kira dapat apa kalau umurnya let's say 30? Bronze. Silver B. Silver B. Silver B berapa nih? 1 juta ya. Umur 30. Oke. Umur 30 Glenn. Contoh kita bikinin Silver B umur 30. Preminya 1,1 juta lah. 1050. Kurang lebih gitu misalnya ya. Oke. Ini kita masuk ke pertemuan kedua. Atau kalau langsung bikin proposal maka pertemuan pertama langsung kok Andre ceritain itu. Ada yang mau nanya sebelum gua ceritain pertemuan berikutnya? Nggak ada? Kalau nggak ada bilang kiri kanannya pertemuan kedua nih, pertemuan kedua. Pertemuan kedua nih. Oke Glenn. Bisa juga Glenn, bagus. Oke. Nah kok Andre datang atau enggak misalnya gue langsung ceritain nih Glenn. Gue tahu kasih tabel. Ya. Umur 30 Silver B 1.050.000. Ini sesuai nih sama permintaannya Glenn. Maka kalau PWM apa yang kita lakuin? Kita ceritain tuh tabel PWM itemnya apa aja. Bener? Ya, PWM ceritain tabelnya apa aja. Dan nah ini udah di akhirnya kita nih. Udah ceritain benefitnya apa. Sampai limit tahunannya berapa? Silver Benil. 6M ya? 6 plus 12. Limit tahunan 6M. Booster. Betul ya? Maaf saya jarang jual PWM soalnya.
Benar-benar, saya jarang ada nasabah mau PWM, temen-temen gue mau PWM dong, gue mau punya polis kesehatan. Saya bilangnya nggak usah lah. Beberapa Saya kali coba dikasih, tapi cuman gue biasanya bilang enggak. Bukan biasanya, selalu bilang enggak 3 tahun terakhir, aduh nggak usah lah gitu ya. Karena saya membatasi punya polis kesehatan. Begitu pula yang Andre suka cerita ke tim. Lu punya polis kesehatan bagus banget. Bagusnya adalah lu bisa punya apa ya, confident bantuin nasabah klaim. Karena waktu nasabah klaim, lu tuh lebih confident di bisnis ini nih. Iya ya bener di cover nih 300 juta, 60 juta. Tapi nggak usah banyak-banyak. Lu punya 10-15 keluarga, polis kesehatan menurut saya cukup. Gitu. Atau nggak lu limit lah gold ke atas misalnya yang lu mau bantu, silakan strategi masing-masing. Oke, saya ceritain sama Glenn. Glenn, limit tahunan 6M, booster limit 12M. Oke, Heeh. maka kalau nasabahnya tiba-tiba, udah deh gue yang ini. Tadi yang testimoni siapa ya? Ada yang cerita, gimana caranya tanda tangan? Oh, Putri dong. Ya, Puput dong. Puput pas ngobrol sama nasabah, gimana caranya nih? Ya kan? Kalau nasabah bilang begitu, kitanya gimana? Puji Tuhan, yes, alhamdulillah, bener. Tapi kan seringkali nasabah itu nggak langsung bilang kayak nasabahnya Puput. Nggak bilang, oke gue pilih yang ini, bener nggak? Nah kita udah ceritain dari awal banyak. Nah ini cara yang salah. Udah ceritain banyak. Cara yang salah adalah kita bertanyanya mulai dari awal lagi. Pertanyaan yang salah buat closing adalah apa? Gimana Glenn? Setelah dipikir-pikir, menurut lu oke? Gimana Glenn? Eh, jadi ambil Glenn? Maka itu pertanyaan yang salah. Itu enggak bagus. Apa sebabnya? Karena orang itu cenderung menunda ambil komitmen. Orang itu cenderung procrastination. Tahu bangun pagi perlu jam 6, bangunnya jam setengah 7. Ya, tahu rumput di rumah udah panjang, enggak dibenerin. Tahu perlu main ke rumah papa mama lebih sering, enggak dilakuin. Kita ini cenderung menunda. Hari ini aja udah berapa banyak hal yang kita tunda. Jadi untuk bilang sama nasabah, oke gimana jadi, itu hal yang terlalu besar tuh. Oke, itu hal yang terlalu besar. Yang kita boleh lakuin adalah ajakin dia yang namanya trial closing. Setelah cerita, nah ini trial closingnya Andre nih. Ini cara trial closingnya kita di Legacy bareng-bareng. Gue udah cerita 6M, booster limit 12M, preminya berapa tadi Glenn? Sejuta, Sejuta 50.000. Glenn, udah ceritain ya, banyak. Glenn, buat lu premi itu sebenarnya murah banget Glenn. Bayangin, lu bayar premi sebulan 1 juta. Setahun berapa Glenn? 12. 12 juta. 10 tahun. Anggap sama kenaikannya. Setahun 12. 10 tahun kan 120. 120. Anggaplah sama kenaikannya jadi 240 juta. Anggap contoh. Heeh. Bayar premi 10 tahun aja cuman 240 juta, 250 juta. Tapi Prudential perlu siapin buat lu setahunnya berapa? 6M, gila Glenn. Iya, Bener kan? iya. Gila kan? Heeh. Jadi kalau ada sebuah perusahaan asuransi masih mau terima seseorang, ambil. Karena 6M ini siapa yang perlu cover? Yang deg-degan siapa ini? Iya, Betul? prudennya, ya betul. Nah Glenn, apa yang kok Andre lakuin adalah ceritain manfaatnya bagus. Boleh slide trail closing, Sin?
Yang kok Andre boleh lakuin adalah ceritain bahwa manfaatnya bagus. 6M, bayar premi sebulan cuma 1 juta. Tapi keputusan diterima atau enggaknya ditentukan oleh Dari sayanya. sayangnya bukan. Apanya? Ditentukan oleh prudensial. Oh, Karena berhubungan dengan riwayat kesehatan. Seringkali gue bilang begitu, dia bilang kayak Glenn. Ditentukan oleh saya. Enggak. Ditentukan oleh prudensial. Karena berhubungan dengan riwayat kesehatan. Yang kok Andre bisa lakuin sekarang adalah bantuin isi riwayat kesehatannya. Nanti prudensial akan cek perlu medical check up atau enggak. Kok Andre bantuin isi riwayat kesehatannya ya. Saya buka iPad-nya. Pernah rawat inap di mana? Itu trial closing. Oke, itu namanya trial closing. Ulangin sekali lagi, kita role play. Kita rada lebih siang hari ini nggak apa-apa. Kita role play ya. Andre ulangin sekali lagi, siap teman-teman? siap, siap. Oke. Pak, bro, bung, kungkung, ama, akong, tuape, cingkeh gitu ya. Terserah panggilannya apa. Oke. Glenn, kok Andre hanya bisa bantu cerita bahwa manfaatnya ini bagus banget. Titik-titik. Artinya apa? Bayangin premi 1 juta sebulan, covernya 6 miliar. Tapi keputusan diterima atau enggaknya ditentukan oleh prudensial. Karena berhubungan dengan riwayat kesehatan. Nah yang Ko Andre sekarang dapat bantu adalah isi riwayat kesehatannya. Oke? Nah Ko Andre bantuin isi ya. Glenn pernah rawat inap di mana? Bro, Itu trial closing. Ada yang nanya? Ada yang nanya? Perhatikan, gue itu nggak minta approval dia. Boleh. Gue bilang, Glenn, gue bantuin isi riwayat kesehatan. Boleh nggak? Karena begitu gue nanya, boleh nggak? Jawabannya, enggak. Glenn, gue kemarin kita role play ada bahasa bagus. Kita ajuin dulu ya pengajuan. Enggak pakai kata pengajuan. Yang gue dapat lakukan adalah bantu isi riwayat kesehatannya. Gue bantuin isiin ya. Glenn, pernah rawat inap di mana? Ada yang mau nanya? Itu yang kita lakuin. Ini namanya trial closing. Kalau kita ceritain sama nasabah tanpa trial closing, dan lu berharap tiba-tiba, iya deh, dan gua mau ambil yang ini, ada yang begitu, puji Tuhan. Tapi pada umumnya, enggak. Pada umumnya kita yang tuntun, selangkah demi selangkah. Aldi gimana, Dik? Bagus banget. Memang itu yang kita tunggu-tunggu. Dan waktu orang bilang begitu, maka kita yang nanya. Nanyanya apa? Ceritain dong. Concern lu apa untuk lu belum kepikiran? Oh Andre, gue mau tanya istri. Oh Andre, gue gak ada budget. Dia akan bilang banyak hal. Ini pertanyaan, what is your concern? Saya pernah 1 kali training ke Jakarta seharian. Yang saya ingat dan saya pikir ini sangat berharga, sebuah kata ini nih. Diceritain pertimbangannya apa. Diceritain concernnya apa, lu bilang belum dulu.
Jadi gue lagi ngebalikin, bukan lagi saya itu jualan. Tapi gue itu ahli dalam bertanya. Ceritain dong, concernnya apa? Aldi bilang, oh istri gue ternyata agent loh di Manulife misalnya. Oh iya. Akhirnya kita mengerucut nih, kita tahu iya atau enggaknya. Bener, oh gua itu pernah ada klaim gagal. Nah baru kita tahu detail sebenarnya yang jadi isunya apa. Concernnya apa diceritain. Itu memang kita tunggu-tunggu. Dan ada banyak cara yang lain, begitu ya dia. Oke tepuk tangan buat Aldi dong. Dan ada banyak cara yang lain yang gua gak akan bahas hari ini. Oke. Itu cara trial closing. Jadi formulir pertama udah bagus Prudential, yaitu riwayat kesehatan. Tahu di mana bahwa nasabah itu closing benerannya tahu di mana? Waktu kita nanya, pertanyaannya nih. Putri, semuanya sepertinya oke, data kesehatannya oke. Lu prefer bayar preminya bulanan pakai credit card atau direct debit dari tabungan? Begitu Putri bilang, pakai kartu kredit deh. Itu kita tahu nasabah closing. Oke. Jadi di serial ini nggak pernah ada kita nanya. Jadi mau nggak ada tuh. Selama kok Andre percaya deh gue paling lama lah di sini ya. Oke. Cara itu kurang efektif. Saya punya nasabah tahun kemarin ambil premi 1,8 M, tahun ini 400 juta. Gue trial closing juga sama dia. Di telepon, udah lama nanya mikir apa ya? Gue bilang kok yang gue bisa ceritain itu manfaatnya bagus. Tapi keputusan diterima atau enggaknya itu itu bergantung gue Andre. Maaf kok, itu tergantung oleh Prudential. Rada kaget ya. Di momen itu dia baru menyadari bahwa dia bukan decision maker. Karena berhubungan dengan riwayat kesehatan. Yang gue bisa bantuin, gue ceritain. Tapi nanti medical check up-nya lu juga yang akan menentukan. Lu itu diterima atau enggak oleh Prudential. Apa yang Andre ceritain, inilah yang namanya kita presentasi bantu orang. Oke. Tepuk tangan buat kita semua dong. Yes, juga terutama buat tepuk tangan buat Glenn dong. Thank you Glenn. Oke, silahkan duduk Glenn. Oke. Papanya Angel dan suaminya Jessica, thank you. Oke, nah teman-teman. Cindy akan kirimin, boleh liatin. Nah ini ada assessment. Ya. Kenapa kita bikin ini? Karena kita itu tahu bahwa teman-teman yang datang ke Legacy itu bukan cuman mau punya sebuah harapan, tapi kita akhirnya di Legacy, saya nggak yakin di agensi lain ada, itu kita punya ukurannya nih. Sebenarnya cara kita cerita itu seberapa bagus. Oke? Seberapa efektif skill yang kita punya. Karena kualitas lu closing atau enggak ditentukan oleh skill Anda bercerita. Bilang kiri kanannya, kualitas closing ditentuin sama skillnya kamu. Nah kadang-kadang sebagai leader, kita sendiri nggak tahu skillnya apa aja. Jadi ada 5 skill. Boleh yang paling besar yang I dulu. Oke, skill yang pertama. Di zoom. Terus. Oke, nah skill yang pertama adalah boleh baca paling belakang Bo boleh? Atas apa Bo? Kebaca nggak Bo? Yang warna ungu bos. Skill ini akronimnya impact. Ini bikinan Andre dibantu sama Bung ChatGPT ini ya.
Yang pertama adalah kalau lu mau berhasil, benar, thank you. Intonation and body language. Sini udah taruh di grup. Jadi ini ada indikatornya. Lu levelnya masih ghost. Ghost itu bahasa Inggris. Jangan dibahas Indonesia kan. Setan itu jangan ya. Itu masih setan, jangan. Kurang pas. Apa itu kalau lu levelnya masih ghost? Contoh suara datar. Minim ekspresi, bahasa tubuh mengganggu. Oke? Yang lebih bagus, explorer, mulai sadar. Builder, sudah mencoba mengatur suara dan gestur. Oke? Body language tuh gini nih. Nggak ada dikit-dikit apa gitu ya. Atau nggak gini. Nggak ada, di legacy nggak pernah ada ya. Dikit-dikit lidahnya gini nih. Jadi gini kok. Ah, ah, pakai kredit card, bisa. Nah itu mengganggu itu ya. Ya, ya. Lu mau cerita bagus tapi kadang-kadang terdistract, kebayang nggak lo? Ya. Terutama kalau ceritanya ke cewek gitu kan. Si Feni, iya, kebiasaan karena bibir kering gitu loh. Ya, jadi semakin intonasi body language lu bagus, maka semakin bagus. Level 5. Nah, teman-teman, PR adalah seminggu ke depan ya, lu perlu kejar leader lu. Kasih assessment saya dong. Saya di mana sekarang? Oke? Semangat di legacy butuh tinggi? Butuh. Tapi kalau intonasi body language-nya nggak asik, lu cepet-cepet pengen pulang, tak badan gerak-gerak gitu ya, lu cepet-cepet. Waktu dia nanya sesuatu, lu nya kelihatan rusuh, lu kelihatan ini mah nggak ngambil polis ini mah ya. Nah itu nggak bawa kemana-mana, coy. Lu mau bantu 30 orang, kita akhirnya punya impact. Contoh kedua aja ya, match the concept. Cerita ke orang perlu pakai konsep. Tadi konsep Andre namanya Pak Welty. Kalau cerita, Dok, gue di Prudential. Ih, Prudential bagus banget, Dok. Gue pengen ceritain dong, lu butuh banget punya asuransi, Dok. Gue mau ketemuan lu, boleh, Dok? Boleh, baik banget. Teman-teman gue biasanya bilang nggak boleh. Kalau Edo bilang boleh, baik banget. Nggak boleh, Jak. Mahnya hari kia lu nggak punya asuransi, Jak. Lu mah apalagi mau punya anak. Perlu punya asuransi dong. Gue ceritain sama lu asuransi ya. Isu kan Kak Imam mana boleh? Jak. Nanti aja. Saya cerita ke 10 orang. Kira-kira ada yang mau ketemuan Andre nggak? Nggak ada. Dan saya pulang, saya bilang gini, asuransi mah prudensial mah bukan bidang gua. Produknya atau cara penyampaiannya yang enggak bagus. Caranya yang enggak bagus. Jadi cerita perlu punya konsep, ke atasin boleh? Dikit. Penting sampai akhirnya yang bagusnya adalah, oh iya ya kayak tadi Glenn bilang, wow. Ternyata asuransi itu ada cover ini ya. Oke? IMP-nya adalah bertanya. Nanti kita akan bahas satu persatu, tapi enggak hari ini. AC, active listening. Oke? Dan yang terakhir, testimoni dan trial closing. Setiap kali cerita, perlu ada testimoni. Bilang ke kiri kanannya, setiap cerita perlu ada testimoni. Oke? Perlu ada cerita kayak tadi kok Andre. Gua ada testimoni. Testimoni Andre apa tadi? Umur 26. Itu testimoni umur 26
200 kali kayaknya udah ada tuh. Terutama kalau umurnya masih muda. Umurnya 28, umur 30, Pak Andre ceritain tadi. Saya sama Yoke punya testimoni. Satu kali kita bantu orang, Pak H gitu ya. Malam-malam masih agent. Waktu agent ini closing preminya 90 juta sama 60 juta. 150 juta 2008. Itu bukan hanya besar buat kita, itu terbesar di seluruh agensi ProDynamic waktu itu tuh. Setahun paling gede premi API kita tuh. Malam-malam ke rumahnya dia GM di sebuah perusahaan telekomunikasi. Dan akhirnya setelah cerita dia orang lulusan Jerman, sangat straight, kaku banget. Dan dia akhirnya bilang, Andre, gua itu kan di perusahaan udah di cover. Sakit semua, gua, istri, 2 anak, 3 anak saya lupa, udah di cover Andre. Jadi buat apa saya punya asuransi ini? Datang pertemuan kedua, malam-malam 9:30 Yoke lagi hamil. Hamil Kayla, ini nih yang, oke. Hamil Kayla 9:30. Nasabah nanya sebuah pertanyaan yang valid atau enggak teman-teman? Valid dong. Kalau saya nggak punya testimoni, nggak jadi. Tapi bersyukur waktu itu bentar ya, bener juga. Buat dia butuhnya apa ya? Kenapa dia butuh ya? Pak, saya punya nasabah nih Pak, namanya Ibu Sinta, rumahnya di Westhoff Pak. Udah malam nanya, udah straight storytelling. Ibu Sinta ini punya anak tiga-tiganya di Amerika. Satu kali dia punya duit di kita cuma sekitar 1,5 M apa 2 M. Setiap bulan datang ke kantor, ke tempat bank zaman dulu. Dia ceritain duitnya ada berapa, ini apa, tolong bacain Dre, gue gak ngerti. Satu kali dia datang sama 2 anaknya dari Amerika. Waktu dia datang anaknya 2, mukanya kok sedih, gak kayak biasanya si tante ini ya. Akhirnya si tante bilang, sok kamu aja yang bilang deh. Anaknya bilang, Pak, Pak Andre tolong uangnya mama yang di bank 80% pindahin ke Amerika. Saya ngeliatin si tantenya, gitu tante, ya Andre gak apa-apa lah. Karena saya tahu akhirnya cerita, kalau si tantenya meninggal dunia, anaknya tiga-tiganya di Amerika ngurusinnya sibuk. Ngurusinnya complicated. Apalagi kalau udah jadi warga negara Amerika ya udah gak bisa. Maka saya lihatin si tante, padahal buat tante itu uang gak pernah dipakai, tapi buat orang tua kan senangnya ada pegangan. Ajakin sama temennya ke Bangkok masih bisa jalan-jalan. Senam pagi masih ada, ya ada pegangan lah duit. Cuman segitu. Akhirnya uangnya ditransfer. Pulang dari hari itu Pak, saya ngobrol sama papa saya. Beneran telepon sama papa, Pak. Papa sama mama punya rumah. Papa mama rumah jual aja. Buat papa mama jalan-jalan liburan. Waktu yang papa mama kerja itu dari dulu udah. Sekarang waktu papa mama liburan. Sekarang waktu Andre kerja apa? Jangan pikirin siapin buat Andre, nggak usah. Papa mama liburan aja. Testimoni ini masih belum jawab pertanyaannya si Bapak H ini loh. Iya kan? Pak H, saya tahu uang segini Bapak ada, Pak. Tapi yang namanya proteksi itu, dengan Bapak punya proteksi seperti ini, segala sesuatu berhubungan sama sakit nanti di umur 55, 57, Pak H nggak usah pusing. Nggak mengganggu cash flow, nggak mengganggu duit. Pak H udah punya uangnya khusus buat asuransi proteksi. Nggak nyusahin anak, nggak nyusahin orang lain Pak. Sekarang buat Bapak duitnya nggak kepake, nggak butuh. Tapi alokasi ini buat 10 tahun lagi Pak. 150 juta tuh gue masih ingat tuh closing. Karena teman-teman perlu punya terbiasa begitu orang nanya. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang memang
bukan teknis. Ini bayarnya pakai kartu kredit bisa nggak? Pak, jadi gini Pak. Jangan ya. Ya, kalau pertanyaan teknis jawabnya teknis. Oke, tapi pertanyaan soal motivational, dia ngambil apa enggak ya? Dia belum yakin. Nah, waktu itu yang tepat buat lu pakai storytelling. Teman-teman, pegang ini dan nanti kita akan banyak bahas assessment dari impact. Bilang kalau leadernya ada sekarang boleh bangkit berdiri? Boleh semua bangkit berdiri semua dari kita? Oke. Semua partner dan semua AAB datengin AB-nya dan bilang, kita janjian ya, kita janjian ya. Oke, tolong assess saya, tolong assess gua. Oke, semua boleh bangkit berdiri, semua boleh bangkit berdiri dan cari leadernya buat janjian. Boleh, kita janjian. Oke. Ada yang mau nanya sampai sini? Ada yang mau nanya? Akhirnya kita di Legacy boleh punya assessment dari 5 poin ini. Naik ke atas lagi, sorry Sin, tolong Sin. Dan impact assessment. Bagaimana mengukur presentasi kita bagus atau enggak. Jadi kalau kita ngerasa 10 kali ketemu orang belum closing, maka tanya sama leadernya, role play sama leadernya. Nanti leader lu akan bilang, oh di intonasi lu levelnya builder nih. Oke, naik lagi sorry Zen. Di powerful question masih ghost. Terus nggak nanya tapi ngasih tahu terus. Di mendengarkan listeningnya juga belum bagus. Baru nilainya 1. Oh tapi testimoninya lu. Oke tadi Philip cerita. Philip ngobrol sama nasabah, Philip udah nggak ada ya. Philip 2 hari yang lalu ngobrol sama nasabah. Tentang pentingnya punya penyakit kritis buat anak-anak. Karena ada satu restoran besar di Bandung yang baru kehilangan anaknya masih kecil kalau ada yang tahu. Philip cerita, aduh kok saya tuh setiap kali cerita sampai merinding. Yang dia ceritain berkaca-kaca. Ih jagoan. Bener, ceritanya Philip bagus. Philip nggak, kalau lu tanya Philip, gue mah nggak ada konsep. Sebenarnya dia ada. Sebenarnya dia ada, testimoninya bagus. Oke, sehingga setelah lu bisa poinin, nanti ada total skornya berapa? Naik lagi dikit, Cin. Di naik skornya berapa? Teman-teman punya guide. Oh, levelnya hari ini levelnya kita apa? Oh, levelnya gua udah warrior ternyata. Oke. Tapi yang paling kekurangannya yang masih ghost adalah listening. Tanya sama leadernya. Ajarin gue dong gimana cara gue bisa naikin listeningnya saya. Oke. Oh levelnya gue udah legendary. Contoh. Kalau level lu udah legendary. Sangat memudahkan closing. Sangat memudahkan ceritain sama partnernya kalian. Oke. Sangat memudahkan. Nah ini yang akhirnya kita di Legacy boleh belajar bareng-bareng punya assessment. PR buat setiap dari kita. Yaitu teman-teman janjian sama leadernya untuk di-assess. AAB cari AB-nya. Saya mau ceritain role play, kasih masukan. Yang saya di mana yang bagusnya, di mana yang saya belum improve-nya. Karena sebuah statementnya yang kita suka ulang-ulang di Legacy boleh baca bareng-bareng di kanan bawah. 1, 2, 3. Kalau kita tahu bukan cuman ngasih yang terbaik. Gue tuh udah ngasih yang terbaik. Ngasih yang terbaik itu seminggu ketemu berapa orang coy? Enggak, ini udah terbaik.
Oh, seminggu ketemu 4 orang, contoh. Berarti bisa bikin yang lebih baik enggak dengan ketemu seminggu 5 orang? Misalnya. Jadi PR-nya apa teman-teman? Bilang bareng-bareng. Ketemu leadernya. Di-assess. Di bulan Juni ini, oke, buat teman-teman yang lagi mau ngejar promosi, mau ngejar akhir tahun, mau punya hasil yang lebih bagus, teman-teman perlu ketemuan sama leader, oke, beranikan diri gitu ya. Aduh deg-degan nih ketemu leader ya, mau role play. Dan ceritain sama dia, ini caranya gua, kasih masukan dong. Dengan cara itu kita bisa improve. Dengan cara itu kita bisa improve. Selamat berjuang buat Aldi ya. Karena Aldi partnernya banyak. Wah ini kerjaannya 2 minggu ya Di ya. 2 minggu cuman buat akses. Oke. Kalau udah maka boleh semua bangkit berdiri teman-teman.